Shalom saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua masih setia mengikuti Tuhan dan taat pada kehendak-Nya. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, kami datang dengan hati yang rindu kepadamu. Sepanjang hari kami telah bekerja dan sekarang tiba saatnya kami duduk diam di kaki-Mu, meluangkan waktu bersama Engkau, menikmati hadirat-Mu. Berikanlah kami berkat-berkat firman-Mu yang akan menguatkan kami, memimpin jalan-jalan kami, dan menunjukkan arah yang harus kami tempuh. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara terkasih, perikop cerita dari ayat Alkitab yang baru saja kita baca adalah angin ribut diredakan. Kebanyakan orang menerima ketakutan sebagai bagian yang normal dari kehidupan. Akan tetapi, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena takut. Tuhan Yesus tidak menerima ketakutan sebagai hal yang normal. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah menegur murid-muridnya karena sesuatu hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Jadi, ketakutan adalah sebuah pilihan. Kita tidak harus menjadi takut. Dan dalam ayat Alkitab yang telah kita baca, Tuhan Yesus memberitahukan kita cara untuk menghadapi ketakutan kita, yaitu dengan memiliki iman. Mari kita baca kembali Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa iman adalah obat untuk ketakutan. Iman dan ketakutan tidak dapat tinggal bersama-sama. Mereka adalah musuh dan kekuatan yang berlawanan. Jika iman kuat, maka akan mengusir semua ketakutan. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita agar membebaskan kita dari semua ketakutan, dan termaksud di dalamnya adalah ketakutan terhadap kematian, kemiskinan, penyakit, dan bahkan kesepian. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Saudaraku yang terkasih, cara untuk membangun iman kita untuk menghadapi ketakutan adalah dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan.
Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Setiap kali kita menghadapi ketakutan dalam hal tertentu, carilah apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal itu, dan percayalah pada firman Tuhan yang kita baca. Allah kita adalah Allah yang setia pada firman-Nya. Iman terhadap firman Tuhan akan mengalahkan semua ketakutan kita. Saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini, dan semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, Allah damai sejahtera kami bersyukur untuk berkat firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk memiliki iman sebagai cara menghadapi ketakutan-ketakutan kami. Tuhan, Engkau tahu hal-hal apa yang menakutkan kami, dan saat ini kami serahkan semua ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami janji-janji firman Tuhan yang berhubungan dengan ketakutan kami, agar kami dikuatkan. Terima kasih Bapa. Malam ini ketika kami beristirahat, kami mohon ketentraman dan damai sejahtera melingkupi tidur kami sepanjang malam ini. Juga kami mohonkan agar Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, jauh dari segala macam penyakit, dan terlindung dari wabah apapun. Perbaharuilah kekuatan kami ya Bapa, agar kami siap menghadapi hari esok dan memuliakan-Mu dengan segala perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur untuk proses pemulihan Indonesia. Kami percaya campur tangan-Mu yang membuat kondisi Indonesia semakin hari semakin membaik. Terima kasih ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara kami dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting bagi pemerintahan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.